Bab 16. Cie suami Sanum cemburu ya. Dua alisnya naik turun menggoda. Becanda mas. Sanum ngetes doang. Tuh kan cemburu kan. Gaza mendengkus dan menaruh gemboat itu kesal. Cemburu. Gak. Gue gak suka lo. Ih gengsi banget. Mas tuh cemburu. Panas kan panas, ledeknya kesenangan. Gaza menatap tajam. Kalau kondisinya seperti ini Sanum mana takut ditatap Gaza seperti itu, beda cerita kalau kondisinya sedang marah. Sanum punya suami, tapi gengsinya tinggi. Dia bersenandung, menyindir Gaza yang berwajah datar dan sibuk memakan mangga. Kalau cemburu bilang, jangan dipendam. Cek, gue gak cemburu bocil. Cemburu. Gue gak suka lo. Bodoh. Itu kata-kata gue. Bodoh. Cek. Gue telan lo ya. Sanum terkekeh. Mas suapin lagi dong. Dia mencondongkan wajahnya hingga dekat Gaza. Cowok itu termangu sesaat menatap wajah Sanum dari dekat. Sanum sudah siap membuka mulutnya. Mata Gaza terpaku pada setiap inci wajah Sanum. Tatapan mata itu dan dia menelan selaiva melihat kening Sanum lalu bibirnya. Sialan. Bercadar tapi genit. Mundur lo. Dia mendorong kening Sanum dengan jari telunjuk. Siapa yang genit mas? Sanum kan minta suapin. Gantian Sanum mendengus sebal. Genit lo. Ih mas Gaza juga minta suapin tadi. Berarti mas juga genit. Sembarangan. Sanum genitnya ke mas aja kok. Gaza berdecak. Dia mengambil potongan mangga sekali banyak dan memasukkan ke mulut Sanum. Mulut gadis itu seketika penuh dan pipinya mengembung. Bermaksud membuat Sanum diam, kini wajah cewek itu malah menggemaskan dengan pipi penuh seperti itu. Sialan. Mana cantik lagi. Sanum tersenyum seraya mengunyah mangga dalam mulutnya dengan kepala geleng-geleng karena rasa yang manis. Gaza mendengus. Dia memakan juga potongan mangga itu dan memilih menatap arah lain. Yumi enak banget mas. Mau lagi. Setelah mulutnya kosong, Sanum mengambil garpu satu lagi. Berniat ambil beberapa potongan mangga yang masih banyak. Gaza menarik piringnya. Punya gue. Bagi mas. Gak. Ya Allah mas Gaza pelit. Di kulkas masih banyak. Bodoh. Sanum cemberut. Dia menaruh lagi garpunya dan memilih berdiri, hendak ke kulkas tapi Gaza mencekal lengan tangannya. Ngapain? Mau ambil mangga? Cek ngambek. Nih. Gaza taruh lagi mangga itu di atas meja. Senyum Sanum melengkung lebar, dia buru-buru duduk lagi dan memakan potongan mangga tersebut. Untuk Sanum aja ya semua. Ya. Beneran mas. Ya. Dia lebih memilih menatapi Sanum yang melahap mangga tersebut dengan nikmat. Makasih mas Gaza. Sanum menarik piring itu lebih dekat dengannya. Ia makan setiap potongan dengan kalem. Ya. Mas tahu gak sih? Gak. Sanum belum bilang. Sanum galak jadi bilang. Gaza menatap tajam. Gaje. Bodoh. Wole, kekehnya menjulurkan lidah. Cepat. Emang mau kemana mas? Pergi. Kita mau keluar. Mata Sanum berbinar senang. Ya. Mau kemana mas? Dia mempercepat makan buahnya. Jual lo. Gaza bersandar kembali dan melipat tangannya di depan dada. Sanum menatap datar. Dia cemberut dan melahap lagi mangganya. Segaris senyuman tipis tercetak di wajah tampan Gaza. Kedin aja kalau gitu. Gaza melotot. Tuh kan gak rela. Gaya banget mau jual Sanum. Cemburu kan? Tuh. Gaza menjitak kepala Sanum. Cewek itu memberengut dan mengaduh. Ih mas mah. Gue udah bilang, selama lo istri gue lo milik gue. Dan selama lo milik gue, gak ada yang boleh dekatin. Wajah Sanum memerah. Suka Sanum ya? Gak. Suka Sanum nih pasti. Gaza tidak percaya dia dipertemukan dengan perempuan seperti Sanum. Dia kira kalem ternyata tidak juga. Sanum cantik, lucu, manis. Siapa sih yang gak suka? Mas Gaza aja suka panas kalau Sanum didekati Habi atau Din. Sanum menyelipkan anak rambutnya ke belakang telinga. Ya kan? Tanyanya diakhiri senyuman manis. Gaza termangu berapa saat. Tuh kan gak kedip lihat Sanum.
Ia tersentak dan mendengus. Gaza berdiri hingga kursi berderit. Buruan. Lama gue tinggal. Sanum tertawa kecil. Dia merasa puas menggoda Gaza. Lucu sendiri melihat suaminya itu suka menghindar bilang cemburu tapi sikapnya berbanding terbalik. Siap mas batu es. Kita ngapain ke mall mas? Sanum turun dari motor Gaza begitu tiba di parkiran. Tidak ada tanggapan dari cowok yang tengah menyugar rambut bagian depannya setelah membuka helm. Gaza turun dan menggenggam tangannya. Sanum menunduk dengan senyum merona. Ia mengikuti langkah Gaza yang membawanya masuk ke dalam mall. Mas mau beli sesuatu? Tanyanya lagi. Gak. Terus mas. Mau jual lo. Sanum menganggap tidak percaya. Mas Gaza beneran mau jual Sanum. Di sini. Sontak Sanum melepaskan tangannya. Langkah Gaza terhenti. Sebelah alisnya naik. Sanum mau kabur dulu mas. Tubuh Sanum berbalik cepat. Ia hendak berlari kala tangan Gaza mencekal lengannya. Cek. Ikut gue. Gak mau. Lepas mas. Sanum menarik tangannya namun kalah tenaga. Bola matanya berair menatap Gaza. Mas jahat banget mau jual Sanum, lirihnya dengan cebikan. Sanum gak mau dijual. Gaza menghela nafas. Ia menunduk sedikit dan mendekat untuk menatap lekat dua mata yang siap meluncurkan cairan bening itu. Tuh. Dahi Sanum disentil. Cewek itu mengaduh. Dia makin cemberut. Cek gampang dibohongi. Gaza tidak habis pikir. Bisa-bisanya Sanum percaya mau dijual. Bagaimana mungkin Gaza menjual istrinya sendiri? Modelan gini lagi. Jadi enggak dijual. Ya gacil. Aneh loh. Ih mas Gaza tadi bilang mau dijual. Air mata Sanum batal jatuh. Dia melirik sekitar yang tidak terlalu ramai karena bukan weekend. Cek. Ayo. Gaza menegakkan tubuhnya lagi dan menarik Sanum mengikutinya. Mereka beranjak menuju lift, petugas lift menunduk hormat pada Gaza begitu mereka masuk. Sanum melirik suaminya yang bertampang datar. Di lift itu hanya mereka berdua walaupun sebenarnya ada yang mau masuk lagi, tapi dicegah. Lantai 4. Baik tuan muda. Selang beberapa saat lift berdenting lagi. Banyak orang berdiri di luar pintu berpakaian jas hitam menyambut mereka. Di sana salah satunya ada Pak Fian. Ketika mereka berjalan keluar, beberapa orang itu berjalan di belakang mereka. 6 laki-laki dan 6 perempuan. Mereka berdiri tegap dengan tubuh proporsional. Mas. Sanum mepet dikit ke Gaza. Kenapa mereka ngikut kita? Gaza melirik sesaat. Langkahnya menuju pusat perbelanjaan pakaian terbesar di mall ini. Beberapa orang melirik kagum saat mereka lewat. Sanum memperhatikan banyak pakaian branded di sekelilingnya. Apa Gaza mau beli baju? Pilih pakaian yang lo mau. Dia menatap Gaza lagi. Mengerjap. Sanum menunjuk dirinya. Sanum pilih baju. Ya. Untuk mas. Untuk lo. Baju Sanum masih banyak, masih bisa dipakai. Bodoh. Ambil semua yang lo suka. Sepuasnya. Mantan-mantan Gaza jika diperlakukan seperti ini mereka dengan senyuman lebar dan senang hati langsung memilih banyak baju atau mungkin perempuan di luar sana pasti tidak akan menolak. Tapi berbeda dengan Sanum yang langsung menggeleng tanpa ragu. Gak mau. Dua alis Gaza naik. Maksud. Sanum gak mau boros. Baju Sanum masih banyak. Cek. Beli aja. Gak mau mas. Nanti Sanum lama dihisap kalau kebanyakan baju. Apalagi kalau sampai jarang dipakai. Gaza memutar bola matanya. Dia menatap petugas wanita di sana. Keluarkan baju muslimah edisi terbaru untuk perempuan ini, lengkap dengan cadar. Mereka menunduk hormat dengan anggukan. Petugas itu lalu memberi instruksi pada karyawan wanita berpakaian hitam untuk mendekat. Membisikkan sesuatu hingga mereka pergi. Tuan muda mari saya antar untuk bersantai di ruangan. Gaza mengangguk. Dia membawa Sanum mengikuti langkahnya. Mereka memasuki ruangan luas diisi sofa lengkap dengan tempat mengganti pakaian. Di sana juga disediakan televisi. Mas, Sanum gak mau. Serah gue. Sanum cemberut. Dia duduk di sebelah Gaza dan memperhatikan sekitarnya. Sebenarnya dia takjub bisa berada di tempat ini dan diajak membeli pakaian branded.
Selama ini kalau kesini ya Sanum cuman lihat-lihat saja. Harga yang lumayan membuatnya memilih membeli pakaian biasa yang tidak bermerek mahal. Mall ini punya Mas Gaza. Papa. Sanum mengangguk-angguk paham. Pantas mereka menghormati kedatangan Gaza ke sini. Beberapa saat kemudian karyawan berpakaian hitam membawa masuk banyak gamis dengan patung orangnya. Berbagai model gamis terbaru muslimah berada di depan mata Sanum. Dia terkagum melihat bagaimana cantiknya gaun-gaun itu. Pilih. Sanum menoleh. Cek pilih. Jangan deh mas. Walaupun nafsunya menginginkan baju-baju itu, tapi hatinya menolak. Gaza mendengus. Pilih atau gue jual lo. Kok gitu? Buruan. Gue males lama-lama. Gaza menengok jam di tangannya. Melihat Sanum yang masih diam membuatnya berdecak lagi. Cepat Cil. Sanum beneran dijual kalau gak pilih. Ya. Sanum menghela nafas. Dia memperhatikan seksama gaun-gaun tersebut. Dia menyukai semuanya, dan cukup sulit menentukan pilihan. Pilihannya kemudian jatuh pada abaya import Dubai dengan manik-manik mewah di bagian depan dan lingkaran ujung lengan baju. Memberikan kesan mewah. Satu itu aja mas. Gaza memperhatikan pilihan Sanum. Dia menilik sesaat lalu mengangguk. Apa lagi? Udah itu aja. Cuman satu. Iya mas. Itu aja, kalau gak Sanum dijualkan. Gaza mendengus. Yang lain. Gak ada mas. Semuanya bagus. Gak usah. Aneh loh. Sanum mau satu aja. Kalau mas masih paksa, Sanum yang akan jual mas Gaza. Sanum melebarkan matanya galak. Kenapa jadi gue yang dijual? Serah Sanum lah. Segaris senyum teramat tipis terbit di wajah tampan Gaza. Gak usah buang-buang uang mas. Kan bisa dipakai buat keperluan lain. Atau Sanum boleh minta sesuatu. Apa? Beli gamis tapi disumbangkan boleh. Matanya berbinar senang. Cek, ngapain disumbang? Biar uangnya berkah terus mas dapat pahala deh. Gaza menatap lama Sanum. Dibuat kagum dengan pola pikir istrinya sendiri. Enggan menghamburkan uang untuk diri sendiri tapi kalau memberi orang lain, tidak ragu. Serah lo. Beneran. Sanum tersenyum sumringah. Nanti temenin Sanum pilih baju yang mau disumbangkan ya. Ya, Mas Gaza baik banget. Gue kaya. Sanum mencibir. Dia memperhatikan Gaza yang kemudian berdiri dan berbicara dengan karyawan toko, setelah itu cowok itu balik ke sofa. Ayo. Kita kemana sekarang mas? Beli baju buat disumbang. Sanum berdiri semangat. Lah melirik abaya pilihannya tadi sejenak. Nanti dibawa Pak Fian, ucap Gaza seolah mengerti. Dia mengenggam lagi tangan Sanum dan membawa gadis itu keluar dari sana. Mereka senantiasa diikuti. Sanum membeli beberapa pakaian, setelah itu keduanya beranjak ke lantai 1. Gaza hendak mengajak makan di kafe mall. Mas besok jadi balapan. Sampai jam berapa mas? Gak usah nunggu gue. Sanum beneran gak boleh ikut. Gak, mas gak takut balapan. Gak, jangan ngebut ya mas. Di mana-mana balapan itu ngebut. Iya sih, tapi Sanum gak mau kamu kenapa-kenapa mas. Gaza bergeming akan kata tersebut. Dia menatap mata bening milik Sanum, kekhawatiran itu tulus, terpancar dari sana. Berbeda dengan banyak perempuan lain yang hanya khawatir di lisan saja. Ia hanya berdehem dan mengalihkan tatapan. Tatapan Gaza berubah dingin begitu matanya menangkap keberadaan seorang wanita. Dua alis Sanum naik. Dia melihat ke arah pandangan Gaza. Seorang wanita berpakaian glamor dengan rambut panjang lurus berdiri tidak jauh dari mereka. Di kanan kiri perempuan itu ada dua pria yang membawa banyak paper bag belanjaan dari toko-toko terkenal. Wanita itu memakai dress merah menyala. Dia memakai kacamata hitam yang membingkai wajahnya. Wah. Wanita itu tersenyum lebar dan melepas kacamatanya. Dia menyerahkan ke kiri yang seketika diambil oleh pria berpakaian hitam. Wanita itu berdiri 3 langkah di depan Gaza. Mama nggak ngangka ketemu kamu di sini, Gaza. Mama. Sanum mengerjap. Dia sontak hendak maju untuk bersalaman. Tapi Gaza menariknya tangannya dan membawanya ke belakang punggung cowok itu. Sanum menyembulkan kepalanya.
Oh, jadi dia istri kamu kemarin. Karissa, wanita yang memanggil dirinya Mama itu menatap Sanum sesaat. Dia mengulurkan tangan. Begitu Sanum ingin membalas, tangannya ditarik lagi oleh Gaza. Tatapan cowok itu tidak bersahabat, rahangnya mengeras. Tidak usah. Karissa mengedikkan bahu dan menarik tangannya. Dia menatap lurus Gaza, sebaiknya kamu pulang. Sebelah sudut bibir Gaza naik. Lebih baik kamu kembali dan minta maaf pada papamu. Kamu tahu kan hukuman yang paling pedih kalau Sakaya murka. Nafas Gaza memburu. Segala luka dan rasa sakit yang selama ini dia terima kembali terekam dalam memorinya. Saya tidak akan pernah mau bertemu lagi dengan iblis seperti dia. Karissa terkekeh. Teblis yang kamu sebut itu papamu kan Gaza? Gaza mengeram. Dia mengenggam erat tangan Sanum. Kita pergi, ujarnya menarik Sanum pergi. Sanum tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Ada masalah apa di antara ibu dan anak itu, hanya saja sebenarnya apa yang Gaza alami selama ini. Jaga wanita itu Gaza. Kamu tahu papa kamu akan lakukan segala cara kan? Dua alis Karissa naik, dia menatap dingin pada Sanum. Tidak usah sok peduli. Bukannya selama ini Anda hanya diam selama Anda aman. Sindirnya menusuk. Karissa terkekeh. Kamu tahu betapa mengerikannya papa kamu, Gaza. Dan Anda lebih mengerikan dari papa saya karena hanya diam selama ini. Karissa membuang pandang. Dia mengadahkan tangan hingga kacamata itu diserahkan. Tenang saja, Mama tidak akan mengganggu hidup kamu dengan wanita ini. Jadi telunjuknya menunjuk Sanum. Tapi tidak dengan papa kamu. Kamu bisa menghindar sekarang, tapi gak akan bisa selamanya. Besok-besok bisa saja bukan kanmu yang terluka tapi, jeda, Karissa memakai kembali kacamatanya dan menatap Sanum. Gaza termangu, nafasnya tercekat memahami maksud tersebut. Mukanya merah padam. Dia mengeram. Mama pulang dulu. Karissa tersenyum dan melangkah dengan elegan. Meninggalkan keduanya. Gaza melepaskan tangan Sanum. Pulang. Sanum tersentak. Dia menatap tangannya kemudian berlari kecil menyusul langkah panjang Gaza. Kamu kenapa mas? Tidak ada jawaban. Gaza terus melangkah keluar dari mall, urat-urat leher cowok itu sampai terlihat. Auranya mencelkam. Sanum tidak berani lagi bersuara. Tidak mau memperkeruh suasana hati cowok itu jika dia terus bertanya. Sanum menerima helm yang Gaza sodorkan begitu mereka di parkiran. Cowok itu juga memakai helmnya dan naik. Setelah Sanum naik, motor Gaza melaju kencang keluar dari area parkiran. Takut terjatuh, Sanum memeluk erat tubuh Gaza. Jantungnya berdegup cepat karena laju Gaza tidak biasa. Mas, Sanum takut, cicitnya. Suara Sanum teredam cadar dan angin. Motor itu terus melaju dengan kecepatan tinggi. Sanum menatap ngeri, dia merasa motor Gaza hampir menabrak kendaraan lain walau nyatanya tidak. Cowok itu lihai menyelip sana-sini. Melaju di antara kendaraan lain yang juga melaju kencang. Sanum mengeratkan pelukannya dan menyembunyikan wajahnya di punggung milik Gaza. Barulah Gaza tersadar dan memelankan lajunya. Dia melirik spion. Sorry. Sanum membuka matanya. Dia menghembuskan nafas panjang dan memberikan anggukan walau jantungnya masih berdetak cepat. Jangan kencang-kencang mas. TIN. Perhatian Gaza teralihkan kala dua motor sport melaju di kanan kirinya. Disusul 10 motor berwarna sama di belakangnya. Dia menggertakkan giginya. Emosinya kian menjadi-jadi. Anak-anak Dark Wolf datang dan mengepungnya. Sit. Mas. Sanum memekik kala motor sebelah kanan menendang badan mobil Gaza. Membuat motor itu jadi oleng dan dia nyaris terjatuh kalau tidak meneluk erat Gaza. Umpat Gaza murka. Motor sport milik Gaza melaju begitu kencang di jalanan raya, mendahului motor geng musuh yang terus mengejar. Di belakangnya, Sanum kian mengeratkan pelukan dengan mata terpejam. Dia merasa akan melayang karena kecepatan Gaza. Dia tidak berani membuka mata sedikit pun karena ngeri. Selain itu perutnya terasa dikocok dan sangat mual. Brum-brum. Motor sport itu saling kejar-mengejar di jalanan raya. Suara derumnya memekakkan telinga hingga beberapa kendaraan terganggu.
Suara klakson juga sahut menyahut karena aksi mereka yang saling selip sana-sini. Gaza cukup berani sebenarnya menghadapi mereka. Tapi karena di belakangnya ada Sanum, dia tidak ingin perempuan itu terluka. Saat ini mencoba menjauh sebisa mungkin adalah hal penting yang harus dia lakukan. Namun sayangnya, Gaza tidak bisa benar-benar kabur. Anak-anak Dark Wolf pantang menyerah mengejarnya. Mengepungnya kembali dari segala sisi dan Gaza juga tidak menyangka ketika dia mengambil jalanan lain, anak-anak Dewa datang dari arah depan dan belakang. Kini dia sempurna terkepung. CIITTT. Gaza mendadak merem karena lajunya yang tinggi sedang di depan 7 motor Dark Wolf menghadang. Sanum memekik kaget karena motor itu jadi stopi, ban belakang motor Gaza terangkat hingga Sanum refleks condong ke depan dan merasa hampir terjatuh. Bruk. Motor kembali seperti semula dan berhenti. Nafas Sanum memburu dan dia belum berani melihat apa yang tengah terjadi saat banyak derum motor mengaum di depan dan belakangnya. Gaza mengeram dan menatap tajam anak-anak Dark Wolf. Dia membuka kaca helmnya dan melihat ke belakang sesaat. Bangsat. Murkanya. Anak-anak Dark Wolf turun dari motor mereka. Posisi mereka benar-benar mengelilingi motor Gaza dari segala penjuru. Kanan, kiri, belakang, dan depan. Dengan jaket kebanggaan mereka berdiri dengan tatapan beringas. Menekuk jari-jari tangan seringaian. Mas. Sanum membuka mata karena umpatan Gaza. Dia tercekat melihat sekelilingnya. Gaza menoleh merasakan pelukan Sanum kian erat. Dia mengusap lembut tangan Sanum yang bergetar dan menoleh. Lo bisa turun. Mereka mau apa? Tanyanya bergetar. Gue ladeni bentar. Jangan mas. Bentar Sanum. Kita bisa habis kalau diam. Lo mau terluka. Kita kabur aja mas. Mereka banyak. Gak bisa. Kita dikepung. Tapi mas.